Apakah kalian udah serap atau belum? Belum. Oh, jangan lupa ya nanti kalau udah habis pembelajaran ini kalian sarapan gitu biar semangat untuk menjalani pembelajaran selanjutnya gitu. Sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Aura, Hadir. Alfi, hadir ya? Alfi izin, Bu. Izin. Katanya ada acara keluarga. Kemana ini? Katanya mau ke Malang. Mila, Hadir, Bu. Septiana. Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir hanya Alfi saja ya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya hari ini itu ibu akan menjelaskan tentang materi kerajaan Singasari. Nah, pada minggu yang lalu gitu kan kita udah membahas ya tentang kerajaan sama tentang kerajaan. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu itu tentang kerajaan apa? Berdiri, Bu. Oke, itu ya apa yang dikatakan Mila, Septiana tentang kerajaan Kediri. Nah, dari kalian apa sih yang ingat dari ciri khas kerajaan Kediri itu? Raja Kertajaya. Oh ya betul, betul ya. Alhamdulillah kalian masih ingat gitu ya materi tentang materi dari minggu lalu tentang kerajaan Kediri. Sebelum ke materi lebih dalam tentang kerajaan Singasari, ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini gitu. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Yang kedua, siswa dapat memahami sejarah perkembangan kerajaan Singasari. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami sejarah keruntuhan dan masa kejayaan kerajaan Singasari. Kita mulai tentang sejarah awal berdirinya kerajaan Singasari. Nah, apa yang kalian ketahui gitu pengetahuan awal tentang kerajaan Singasari ini apa? Ada yang enggak atau tunjangan gitu tentang kerajaan Singasari. Cenarong, Bu. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh Aura dan Septiana. Jadi kalian alhamdulillah sudah tahu gitu ya pengetahuan awal tentang kerajaan Singasari. Oke. Hari itu kita lanjut ke pembahasan tentang sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Jadi kerajaan Singasari ini merupakan kerajaan yang mencorak ibu Buddha yang pernah berjaya pada abad ke-13 Masehi yang letaknya berada di daerah Malang. Nah, untuk kerajaan ini didirikan oleh Raja Ken Arok yang pada tahun 1222 Masehi. Nah, awalnya Ken Arok ini hanyalah seorang rakyat biasa gitu ya, yang mengabdi kepada Tumapel, Tunggul Ametung gitu ya, dari kerajaan Tumapel, dari daerah Tumapel gitu ya. Jadi Tunggul Ametung ini merupakan penguasa ataupun bupati di Tumapel gitu. Jadi Ken Arok ini merupakan bawahan gitu ya, bawahan dari Tunggul Ametung. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok ini ada berkeinginan untuk membunuh Tunggul Ametung gitu ya, dikarenakan Ken Arok ini ingin merebut posisi dari Tunggul Ametung gitu sebagai bupati di Tumapel. Nah, selain dari alasan yang tadi gitu ya, Ken Arok ini juga ingin merebut istri dari Tunggul Ametung yaitu Ken Dedes gitu ya. Tidak puas hanya dengan menjadi penguasa di Tumapel, Ken Arok ini berkeinginan gitu untuk menjadi raja di kerajaan Kediri. Gitu. Jadi Ken Arok ini ingin memperluas lagi gitu wilayah kekuasaannya gitu. Jadi tidak hanya di Tumapel dan Kediri saja. Jadi pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok ini melancarkan serangan gitu ke kerajaan Kediri yang pada saat itu diperintah oleh Raja Kertajaya. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi, pada tahun 1223 Masehi ini Ken Arok mengubah nama dari kerajaan Tumapel menjadi kerajaan Singasari dan menjadikan kerajaan Singasari sebagai pusat kerajaannya, dan ini itu merupakan cikal bakal dari berdirinya kerajaan Singasari. Oke, Ibu udah ngejelasinnya sejarah berdirinya kerajaan Singasari. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian setuju atau tidak dengan perlakuan dari Ken Arok gitu untuk membunuh si Tunggul Ametung? Tidak, Bu. Karena kan Ken Arok ini
mendirikan Singasari ini karena sudah membunuh gitu. Pembunuhan juga kan tidak baik gitu. Ya betul ya, apa yang dikatakan oleh Mila, perbuatan dari Ken Arok itu tidak baik ya, tetapi pada zaman itu tuh perebutan kekuasaan itu dilakukan dengan cara yang berbagai cara dilakukan gitu ya. Jadi alasan dari Ken Arok membunuh itu karena yaitu berambisi untuk menjadi raja gitu ya. Seperti itu. Oke, siap, betul. Oke, yang selanjutnya adalah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singasari. Oke, yang pertama kan tadi udah di-spill sedikit gitu ya, Ken Arok. Jadi Ken Arok itu merupakan raja pertama dari kerajaan Singasari. Setelah menjadi raja di kerajaan Singasari, Ken Arok ini melakukan berbagai upaya gitu ya untuk memperkuat kerajaan Singasari. Dimulai dari upaya peningkatan dari segi perekonomian, dari segi perluasan wilayah, dan tentunya dari segi perekonomian itu salah satunya dari segi ekonomi, perdagangan dan pertanian. Nah, sayangnya pemerintahan Ken Arok ini tidak bertahan lama gitu, cuma bertahan 5 tahun saja. Dikarenakan Ken Arok ini mati terbunuh oleh Anusapati. Anusapati ini merupakan anak dari Tunggul Ametung. Ya, jadi alasan dari Anusapati ini membunuh Ken Arok ini karena alasan dan dendam pribadi gitu ya, karena dia itu sakit hati ayahnya yaitu Tunggul Ametung telah dibunuh oleh Ken Arok gitu, seperti itu. Nah, oke. Raja yang kedua yaitu Raja Anusapati. Jadi Anusapati ini kan sudah dikasih tahu sebelumnya ya, Anusapati ini merupakan anak dari Tunggul Ametung. Nah, setelah membunuh Ken Arok gitu ya, Anusapati ini berkuasa di kerajaan Singasari ini selama 21 tahun gitu ya. Nah, wilayah kekuasaan itu di wilayah seluruh Jawa dan Bali. Nah, untuk pemerintahan dari Anusapati ini tidak bertahan lama gitu ya, hanya 21 tahun berkuasa. Anusapati ini kemudian dibunuh oleh Tohjaya gitu. Tohjaya ini merupakan anak dari Ken Arok gitu ya. Alasan dari Tohjaya membunuh Anusapati ini sama gitu ya, tentang ada balas dendam gitu ya, balas dendam karena sakit hati ayahnya yaitu Ken Arok telah dibunuh oleh Anusapati gitu. Nah, raja yang ketiga yaitu Raja Tohjaya. Jadi Raja Tohjaya ini menggantikan posisi dari Anusapati yang menjadi raja. Nah, namun pada saat Tohjaya ini ingin menjadi raja, ternyata ada Ronggowuni ya. Ronggowuni itu merupakan anak dari Anusapati gitu. Ia juga Ronggowuni ini merasa berhak gitu dirinya untuk menjadi raja gitu ya, menjadi raja kerajaan Singasari. Nah, maka dari itu terjadilah pertempuran antara Tohjaya dan Ronggowuni. Namun pertempuran ini tuh dimenangkan oleh Ronggowuni dikarenakan Tohjaya ini kurang support gitu ya dari orang-orang sekitarnya. Akhirnya Tohjaya ini melarikan diri gitu ya dengan jauh gitu ya, melarikan diri dengan jauh. Nah, akhirnya posisi yang selanjutnya diisi oleh Raja Ronggowuni. Nah, okay. Raja yang selanjutnya yaitu Raja Ronggowuni. Jadi Raja Ronggowuni ini memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Jadi Ronggowuni ini memimpin kerajaan Singasari bersama dengan Mahesa Cempaka. Nah, saat memerintah Ronggowuni ini mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda. Di bawah kepemimpinan Raja Ronggowuni ini, kerajaan Singasari ini jarang terjadi pertempuran dan aman dan tentram. Yang selanjutnya adalah Raja Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara ini merupakan raja yang paling terkenal gitu ya. Paling terkenal karena pada masa kepemimpinan dari Raja Kertanegara ini kerajaan Singasari ini mencapai puncak kejayaannya gitu ya. Raja Kertanegara ini berhasil naik tahta gitu dengan menggantikan ayahnya yang bernama Ronggowuni pada tahun 1228. Di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara ini, Singasari ini menjadi kerajaan yang sangat besar yang berangkat dari Kertanegara. Oke ya, tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singasari itu sudah selesai gitu ya. Nah, dari kalian apakah udah paham gitu tentang raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singasari ini? Paham. Oke ya, jadi kalian sudah paham. Jadi kan tadi awalnya hanya tahu saja Ken Arok, Ken Dedes gitu ya. Setelah mencermati dari raja-raja yang pernah memerintah ini, jadi kalian udah tahu gitu ya raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singasari gitu. Jadi tidak hanya
tahu saja Ken Dedes dan Ken Arok gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan yang selanjutnya tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Jadi pada masa Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari ini melakukan berbagai perluasan wilayah gitu ke berbagai daerah gitu. Nah, Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara gitu ya, di luar kepulauan. Nah, saat itu juga pada masa Raja Kertanegara juga agama Hindu dan Buddha itu berkembang dengan baik gitu, berdampingan dengan baik tanpa adanya perseteruan gitu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang keruntuhan dari Kerajaan Singasari. Nah, meski Singasari ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Kertanegara, di masa ini jugalah Kerajaan Singasari ini runtuh gitu. Karena pada tahun 1292 Masehi ini, Singasari diserang dan dihancurkan oleh Kerajaan Kediri yang pada saat itu tuh dipimpin oleh Raja Jayakatwang gitu. Alasan dari Jayakatwang menyerang Kerajaan Singasari ini karena yaitu ingin balas dendam gitu atas kekalahan dari masa lalu gitu kan, kekalahan dari yang dilakukan oleh Ken Arok tersebut gitu. Nah, jadi meskipun Kerajaan Singasari ini akhirnya punah gitu, Kerajaan Singasari ini tetap menjadi pengaruh besar gitu ya di daerah Jawa Timur dan khususnya dalam sejarah peradaban Hindu-Buddha gitu di Nusantara. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Raja dan jajaran ini sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa sehingga kekuatan kerajaan ini kosong gitu di bagian dalam dan akhirnya lengah gitu. Jadi Kerajaan Kediri ini memanfaatkan kelemahan ini untuk menyerang Kerajaan Singasari. Nah, yang kedua adalah lemahnya pertahanan dari Kerajaan Singasari ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang yang merupakan penguasa Kediri yang berusaha untuk menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Nah, yang terakhir adalah Raja Kertanegara ini takut terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Kediri tersebut. Nah, akhirnya itu menjadi riwayat dari Kerajaan Singasari berakhir gitu, seperti itu. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu terkait dengan tadi yang sudah disampaikan gitu, nah, apakah di daerah kalian ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singasari gitu? Dan seperti apa bentuknya gitu? Tidak ada, Bu. Oke, tadi kan ada yang bilang sudah pernah ke Malang gitu. Apakah udah pernah mengunjungi situs ataupun candi-candi dari peninggalan Kerajaan Singasari ini? Oh iya, Bu, kan saya pernah ke Malang gitu. Saya pernah melihat juga itu yang sama dari PPT itu Candi Jago itu ya, Bu, namanya. Oh iya, itu ya Candi Jago. Jadi sebelumnya Mila kan udah mengunjungi ini kan ya, candi ini. Nah, sekarang sudah tahu gitu ya kalau nama candi yang udah pernah kunjungi Mila itu namanya Candi Jago gitu. Oke, bagus. Ada yang lain? Tidak ada, Bu. Baik, coba apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari hari ini gitu? Secara singkat saja, nggak apa-apa. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi Kerajaan Singasari ini berdiri karena Ken Arok ini gitu meruntuhkan Kerajaan Kediri sendiri gitu. Dan akhirnya Ken Arok ini mendirikan Kerajaan Singasari gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih ya Mila. Apakah ada teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan gitu ya? Silakan. Ada, Bu. Ya, silakan Aura. Kerajaannya berdarah, Bu, banyak yang bunuh-bunuhan. Oke, betul ya, betul juga apa yang disampaikan oleh Mila dan Aura, berarti udah menyimak gitu ya dengan baik dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, materi tentang Kerajaan Singasari pada hari ini telah selesai gitu ya. Kalian bisa menambah-nambah ilmu lagi gitu ya, dari luar bisa mencari-cari, mengeksplor tentang Kerajaan Singasari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu lah. Jadi ketika keluar kelas ini kalian tidak materinya tidak masuk kuping kanan, keluar kuping gajah aja, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi bisa buka-buka lagi gitu ya bukunya. Oke, Ibu mau ngasih sesuatu gitu ya buat kalian, ini mah gak seberapa gitu ya. Nggak usah, biar Bu. menemani kalian di rumah gitu ya, biar tidak gabut. Jadi untuk tugasnya yaitu membuat gambar peta wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari.
kalian paham untuk petanya gitu, bisa kalian cari sendiri gitu ya di Google banyak, dan juga bisa dikreasikan dengan sekreatif mungkin kalian gitu. Mau diwarna, pakai spidol, pakai pensil warna, asal jangan pakai cat tembok gitu ya. Oke. Dan Aura kan sebangku sama Alfi ya? Iya. Nah, Alfi kan sekarang nggak hadir ya. Nanti kasih tahu aja untuk tugas minggu depan gitu. Nanti selain tugas membuat peta ini, akan ada tugas tertulis gitu mengenai kerajaan Singasari di minggu depan gitu ya. Iya, Bu. Oke, apakah tugas tentang peta ini sudah cukup gitu, atau apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau dikumpulnya kapan, Bu? Oh ya, Ibu juga lupa mengasih tahu untuk pengerjaan tugas peta ini. Jadi tugas peta ini digambar di kertas A4 gitu ya, untuk pengumpulannya minggu depan gitu ketika ada pembelajaran ini lagi gitu. Baik, Bu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya dari anak-anak gitu ya tentang pembelajaran tentang kerajaan Singasari ini. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan dilupakan gitu ya tentang materi tentang hari ini. Oke. Hari ini ada pelajaran apa selanjutnya? Biologi, Bu. Oh, biologi. Oke, semangat ya untuk pelajaran selanjutnya. Dan yang tadi yang belum sarapan dulu gitu ya, biar nanti pelajaran selanjutnya tidak lemah, tidak letih, biar semangat gitu, diisi perutnya. Iya, Bu. 5L. Lemah letih lesu. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.